Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu dimanapun kami ada. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Hari ini kami bersyukur lagi karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online Jemaat GKP Nunukan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan untuk memuliakan Tuhan, dan tolonglah kami untuk mendengar dengan baik sehingga kami boleh mengerti, lalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nyanyian-nyanyian yang kami naikkan dapat kami ikuti untuk memantapkan hidup kami dan kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Halo semuanya adik-adik, selamat pagi. Halo juga Kak Fani, selamat pagi. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau tanya nih sama adik-adik, apakah adik-adik semuanya sebelum berangkat ke gereja, adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus? Kalau begitu, angkat jempol kita sambil berkata, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik yang manis, sudah siapkan hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan, dan kita mau mendengar cerita yang seru lagi. Ayo semuanya berdiri ya, kita bernyanyi untuk lagu pembukaan Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah adik-adik, mari tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Pagi ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak beribadah bersama melalui media online. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, biarlah ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah Pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Terdapat di dalam Alkitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a, kemudian ayat 14 sampai 25. Sebelum kita membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan dan juga cerita, kita nyanyi lagi ya adik-adik dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Terang bagi jalanmu.
Sudah siap dengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, sebelumnya kita membaca Alkitab, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Pagi ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak beribadah bersama melalui media online. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, biarlah ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di Alkitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a dan dilanjutkan lagi ayat 14 sampai yang ke-25. Ibu ulangi ya, Yosua pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-3a dan ayat 14 sampai yang ke-25. Jika sudah mendapatnya, mari kita baca bersama-sama ya. Perikop di atas, pembaruan perjanjian Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Kita lanjut lagi ayat ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan isi rumahku, kamu akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik kepadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu,
kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dengan firman-Nya, akan kami dengarkan. Ucapan Yosua merupakan bagian dari pidato perpisahan Yosua di hadapan para pemimpin dan umat Israel. Yosua yang sudah lanjut usia menentang umat Israel untuk memilih antara beribadah kepada Tuhan Allah atau beribadah kepada Allah lain. Memang dulu leluhur Abraham beribadah kepada Allah lain. Namun Tuhan Allah memanggil Abraham untuk beribadah kepadanya serta mematuhi perintahnya. Yosua memaparkan bagaimana secara turun-temurun keturunan Abraham setia memilih untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Dan mereka melihat betapa besar kuasa serta pemeliharaan Tuhan Allah atas mereka dan keluarga mereka. Nah, kemudian Yosua menegaskan tantangan kepada umat untuk memilih hari itu juga tentang siapa yang akan mereka sembah. Tuhan Allah atau ilah lain, kalaupun umat memilih ilah lain, Yosua menegaskan bahwa dia dan keluarganya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah. Menarik untuk melihat semangat umat dalam menjawab tantangan Yosua. Nah, mereka akan mengikuti pilihan Yosua dan keluarganya untuk tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Mereka menjelaskan alasan pilihan tersebut berdasarkan pada refleksi atau jejak penyertaan Tuhan atas umat Israel selama ini. Dimulai dari kelepasan dari perbudakan Mesir, tanda-tanda mujizat ilahi, pengembaraan menuju Kanaan, serta pertolongan Tuhan ketika umat berperang melawan bangsa lain. Itulah yang menjadi landasan umat untuk tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Yosua kemudian menentang sekali lagi dengan menyebut konsekuensi dari pilihan kepada ilah lain, dan umat pun menegaskan bahwa itu tidak akan terjadi. Mereka akan tetap setia pada Allah. Nah, Yosua mengajak umat untuk menyadari bahwa mereka adalah saksi atas keputusan mereka sendiri. Lalu Yosua meneguhkan keputusan umat yang diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, melalui perenungan atas kisah Yosua di atas, adik-adik belajar untuk yakin dan berani mengambil keputusan untuk tetap menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik juga diajak untuk menilik apa saja bukti penyertaan Tuhan Yesus terhadap mereka sehingga menguatkan keputusan mereka tersebut. Halo anak-anak, ada yang tahu apa yang Ibu tunjuk ini? Ya, gambar ini adalah gambar anak sekolah minggu dan gambar sebuah handphone ya. Ayo, siapa yang suka main HP? Seringnya buka apa ya? Nah, kalau sekarang ini kita semua sedang melakukan apa? Iya, kita sedang berkumpul, menyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita ya. Seperti gambar anak sekolah minggu ini, kalau kita sedang berkumpul seperti sekarang ini, boleh tidak main HP? Iya, sekarang bukan saatnya main HP ya. Sekarang saatnya ibadah. Nah, sekarang siapa yang mau dengar cerita tentang seorang anak yang suka mainan HP? Nah, cerita ini tentang Excel dan handphonenya. Nah, di suatu minggu pagi, seorang anak bernama Excel sedang asik main handphone milik ibunya. Nah, dia ini kelihatan sangat menikmati bermain game di handphone tersebut. Sedang asik-asiknya mainan handphone, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara ibunya yang datang menghampirinya.
Excel, kok kamu belum mandi juga? Malah main handphone terus. Ayo mandi, ini sudah waktunya Excel pergi sekolah minggu. Lalu jawab Excel, bentar lagi Ma, ini lagi asik-asiknya Ma. Jawab Excel. Excel sini, berikan handphonenya kepada Mama. Excel tidak ingin terlambat kan sekolah minggu, kata ibunya. Mama, bentar lagi napa? Rajuk Excel sambil sembari ogah-ogahan memberikan handphone kepada ibunya. Mama kan sudah bilang kalau main handphone itu ada waktunya. Kalau waktunya sekolah minggu, ya sekolah minggu. Ingat ya Excel, kan sudah janji untuk membagi waktu dengan baik, kata sang ibu. Ya Ma, tapi nanti kalau sudah pulang boleh kan main HP lagi? Rengek Excel. Boleh, tapi Mama batasi waktunya ya. Kalau mainan terus, nanti matanya bisa perih dan sakit loh. Apalagi kalau sampai lupa makan, sakit perut. Excel tidak ingin sakit kan? Tanya sang ibu. Ya Ma, Excel mandi dulu ya, jawab Excel. Nah, selesai Excel mandi, Excel dibantu ibunya mempersiapkan diri. Sebelum berangkat, ibunya bertanya, Excel, senang tidak ketemu teman-teman di sekolah minggu? Menyanyi bersama, berdoa bersama Tuhan Yesus, dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang baik. Iya Mama, Excel sudah tidak sabar mau ketemu Tuhan Yesus. Dan teman-teman Excel, jawab Excel sambil tersenyum. Nah, kesimpulan cerita, anak-anak semua serukan ceritanya. Excel akhirnya sadar bahwa di hari Minggu dia harus mengutamakan apa? HP atau sekolah minggu, ayo. Ya sekolah minggu daripada main HP. Di sekolah minggu dia bisa berkumpul dengan teman-temannya, menyanyi bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan cerita bersama. Ayo mulai sekarang kita harus belajar untuk membagi waktu ya dengan baik. Kapan bermain, kapan waktunya makan, kapan tidur, dan kapan datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan teman-teman yang baik. Amin. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan agar mereka semua menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya. Wah, seru ya cerita hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, kita jangan lupa untuk membagi waktu kita dengan Tuhan ya. Jangan suka main HP sehingga sampai lupa waktu untuk ibadah sekolah minggu. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan lagi. Betapa hatiku. Betapa hatiku
namun di rumah tetap baca Alkitabnya ya. Ayo semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Mari adik-adik semua, angkat tangan kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah padamu. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan dalam pertumbuhan kembang fisik mental mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati orang tua mereka, dan menjadikan mereka anak-anak yang berhasil dan senantiasa menjadi berkat untuk sesama mereka. Ajarkan anak-anak ini ya Tuhan senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.